Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan derasan kitab Fiqhu al-Muyassar fi Dhai'il Kitab wa Sunnah. Masih tentang kepemimpinan atau imam dalam sholat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-mas'alatu rabi'atu, bagian yang keempat atau masalah yang keempat tentang imam salat. Maudhi'ul imami minal ma'mumina, posisi imam dari makmum menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu taqaddumul imamu 'alal ma'mumina. Sunnah mendahulukan imam terhadap makmumnya, terhadap pasukannya, makmum atau yang berada di belakang imam, imam salat. Fayaqifuna khalfal imami, maka makmum itu, posisi makmum itu berdiri di belakang imam. Idza kanu itsnaini fa aktsaru, jika makmum tersebut minimal 2 orang atau lebih. Jadi posisi makmum itu tidak boleh di depan imam. Posisi makmum harus di belakang imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati, apabila hendak menunaikan salat, taqaddama wa qama ashabahu khalfahu. Rasulullah itu maju dulu, maju ke depan atau ke tempat imam. Wa qama ashabuhu, maka para sahabat Rasul pun berdiri khalfahu, posisinya di belakang Rasul. Berarti sunnahnya imam itu maju dulu ke depan sebelum qomat dikumandangkan. Jadi kalau imam belum maju ke depan, harusnya tidak boleh qomat dulu, karena yang mengatur qomat itu sebenarnya bukan waktu ya. Orang makan can tititan jam dindingnya belum qomat. Atau bukan, yang mengatur itu bukan marbot, tapi yang mengatur itu imam ke depan dulu, kemudian membereskan saf, barisan, kemudian imam berkata silahkan qomat. Makanya kan redaksi qomat itu qad qamati sholat menggunakan fi'il madi. Artinya artinya para makmum, para jamaah itu sudah siap berdiri tegak untuk melaksanakan sholat. Iya kan patut tungguan. Jadi Qomatnya panggilan sholat. Nah, Karek ngerudul pas kom. nah,
Ayo orang mah qomat teh panggilan salat. Nah, can qomat mah kalem we. Komo poe Jumat mah. Karena ke adan sakali. Kan mau adan 2 kali mah. Tenang we karek adan sakali moal waka mandi itu. Makanya di beberapa tempat adzan 2 kali itu adzan yang pertama teng masuk waktu Jumat itu dia dikeraskan suaranya keluar. Adzan yang keduanya itu biasanya di speaker dalam. Itu beda angger we anu biasa makan karek adzan sakali moal kahudang. Ada lagi bahkan yang adzan yang keduanya itu tidak memakai speaker. Udah wadah itu mah formalitas. Itu hayang 2 kali tapi tidak mau terdengar oleh orang, gitu kan. Fungsi adzan itu kan harus terdengar, kudu kadamu kusasaha wae. Gitu. Rek 2 kali, rek 3 kali ge sebenarnya mah di Jumat mah kan gitu. Intinya bagaimana caranya manusia mengetahui bahwasanya hari ini hari Jumat. Gitu kan? Makanya zaman Utsman bin Affan kan azannya di mana? Di pasar gitu. Supaya apa? Mengingatkan para pedagang, pembisnis bahwasanya hari ini hari Jumat, jangan lupa melaksanakan sholat Jumat. Itu fungsinya. Di orang makan qomat. Can qomat mau ke masjid kewe. Itu. Wali Muslimin wa Abi Daud, dan dalam riwayat Imam Muslim serta Abi Daud, anna Jabiron wa Jabbaron waqafa, bahwasanya sahabat Jabir dan sahabat Jabbar mereka berdua berdiri. Ahaduhuma an yaminihi, salah seorang dari mereka berdua itu ada di sebelah kanan Rasul, wal akharu an yasarihi, dan yang lainnya atau Jabbar ini ada di sebelah kiri Rasul. Fa akhadha bi aidihima hatta aqamahuma khalfahu. Apa yang dilakukan Rasul? Ku Rasul teh naon titah ka tukang dengan mengibaskan tangan Rasul dua nana. Jadi kan Jabir di sebelah kanan belum dalam posisi rapat. Kemudian Jabbar di sebelah kiri. Tah, ku Rasul teh dikieukeun tah. Dikitu pan kesedakap dikitukeun. Kaditu ka tukang gitu tah. Tukang cenah rapat. Maka di sini kan fa khadha bi aidihima, maka oleh Rasul titah ka tukang sampai mereka berdiri di belakang Rasul. Tuh. Jadi kan awalnya di sebelah kanan dan kiri sejajar. Sajajar eta Jabir jeung Jabbar teh sajajar salat bareng Rasul. Salah cek Rasul teh ka tukang kabeh. Tuh. Wa liqauli Anasin, sebagaimana riwayat Anas radhiyallahu anhu, lamma shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil baiti, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Anas di rumah. Tsumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Anas bersama Rasul
dan para sahabat lain pernah sholat di sebuah rumah, mungkin di rumah Anas. Kemudian Rasul mengimami dan kami berdiri di belakangnya. Fayusalli bina, dan kami sholat bareng bersama Rasulullah. Wa yakifur rajulul wahidu an yaminil imami muhadhiyan lahu. Kalau makmumnya hanya seorang ya makmumna ya hiji, berarti kan imam hiji, makmum hiji, maka posisinya an yaminil imami muhadhiyan lahu, sajajar bersama imam. Itu kalau apa? Kalau dia seorang. Orang melainkan hayang mundur wae. Harusnya kan dia sejajar. Imam satu, makmum satu. Posisinya harus sejajar dengan imam makmum itu. Kalau makmumnya sendiri dan posisinya sebelah kanan. Pan ayeuna mah kurang di kadieu teh maju-maju teu daekeun. Kalah hayang ke belah ditu. Bahkan di belakang gitu makmumnya, padahal dia sendiri makmumnya. Harusnya dia berada di samping imam muhadhiyan lahu, sejajar dengan imam itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ada Rabbanu Abbasin wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaro itu muterkeun, diputerkeun eta saha Ibnu Abbas wa Jabiron dan Jabir. Ibnu Abbas memutarkan Jabir, ya kan? Adaro Ibnu Abbasin wa Jabiron ila yaminihi. Tuh. Jadi diputarkan Ibnu Abbas dan si Jabir teh diputarkan karena mereka berdua berdiri di kiri Rasul gitu. Salah puterkeun, dibalikkeun ka kanan gitu. Jadi pernah Ibnu Abbas pernah diputarkan oleh Rasul, dipindahkan posisi makmumnya dari kiri ke kanan, begitupun Jabir dari kiri ke kanan. Cenah nambah gerakan, bukan, itu membetulkan posisi makmum. Karena itu darurat, boleh. Walaupun batasan geraknya itu seberapa gitu kan. Cenah batal melebihi batasan gerak dalam sholat, ya kan? Karena ini mempunyai kepentingan yang harus dilakukan, maka Jabir diputar, dipindahkan dari posisinya yang tadinya di kiri ke kanan. Begitupun Ibnu Abbas. Wa yasihu wuquful imami wastal ma'mumin, dan sah-sah saja berdirinya imam di tengah makmum. Nah, memang seperti itu kan, imam itu di tengah makmum, dan nanti makmum itu harus melihat posisi imam. Jadi mau imam di dia, makmum itu melihat imam. Nah, yang diisi itu harusnya sebelah kanan dulu. Kanan pinuhan kareka kiri. Kemudian li'anna ibna Mas'udin shalla baina al-qamata wal aswada, karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud salat antara al-qamah, sahabat al-qamah, dan aswad. Begitu cara Rasul, kata beliau. Hakadha, kata Ibnu Mas'ud, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala.
Itulah yang aku lihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Jadi imam itu intinya berada di depan makmum. Boleh dia di kiri makmum. Kalau makmumnya banyak yang kiri, asalkan di belakang. Atau ternyata makmumnya banyak ke kanan, tetap imam harus di depan. Imam yang laki-laki. Lakin akan tetapi yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurati. Keadaan itu tidak terikat dengan apa? Dengan keadaan hal-hal yang penting. Ya. Kalau misalnya daruratnya ayeuna masjid teh pinuh pisan ya unggal poe teh misalnya. Sampai makmum itu tidak temuat Masjid Al-Islam teh. Temuat. Bagaimana caranya menampung? Maka kan ini pernah dilakukan Rasul. Maka boleh makmum yang tersisa itu mengambil posisi sejajar dengan imam. Jadi ayeuna pinuh dilu nepi keluar. Makmum yang tersisa ngambil posisi kanan dan kiri imam, itu boleh. Karena apa tadi? Ini tidak terikat kalau situasinya. Situasinya apa? Bihalid darurat. Darurat yo masjidnya pinuh wae. Subuh pinuh, zuhur pinuh sampai ke isya, maka boleh mengambil keadaan seperti itu. Wa yakunul afdalu, karena ini termasuk kepada afdoliyat, keutamaan atau kemuliaannya. Yang lebih utama adalah posisi makmum itu tetap di belakang imam. Seperti halnya dalam perang, posisi komandan harus di depan pasukannya. Huwal wuqufu khalfal imami, yaitu yang lebih afdol berdiri di belakang imam. Wa takunun nisa'u, bagaimana kalau wanita? Maka kalau wanita khalfa sufufir rijali, mereka berdiri setelah saf laki-laki. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu, sebagaimana Anas menyampaikan, saffaftu ana wal yatimi wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Kata beliau bahwa safku dan anak yatim itu di belakang Rasul. Ya, artinya di belakang imam itu ada para anak yatim, para sahabat, yang jelas itu rijal, laki-laki. Maka wal ajuzu min waroina, yang lemah, wanita, anak kecil, itu diharapkan barisan sholatnya di belakang setelah laki-laki gitu. Walaupun memang nanti untuk pembelajaran anak-anak kan tidak bisa diselang-seling supaya tidak heureuy wae. Selang-seling walaupun gitu ge angger keneh heureuy gitu. Ayeuna daripada digunukeun geus digunukeun di tukang beuki heureuy. Mereka pasti bercanda main-main kalau tidak ada arahan, ya kan? Makanya kenapa anak-anak itu harus betah di masjid, ya seperti itu. Wal ajuzu min waraina, maka yang lemah itu perempuan, anak-anak harus di belakang kami, kata Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini posisi imam, ya, posisi imam. Jadi kalau sendiri makmumnya itu harus sejajar dengan imam. Kalau berdua tidak boleh di kiri dan di kanan, harus di belakang imam. Yang ketiga, kalau salah posisi makmumnya boleh kita pindahkan
Ya, posisi makmumna salah padahal di kanan lega kene, itu boleh kita pindahkan. Bagaimana kalau kita berimam kepada yang sholat, dia sholat sunnah, maka tetap niat kita melaksanakan sholat wajib, dia melaksanakan sholat sunnah. Nah itu. Kita masuk ke al-mas'alatul khamisatu, bagian yang kelima. Ma yatahammaluhu al-imamu 'anil ma'mumi, apa yang ditanggung imam terhadap makmumnya. Nah, tanggungan imam itu seperti apa? Imam sholat, yatahammalu al-imamu 'anil ma'mumi al-qira'ata fi sholatil jahriyati. Imam itu menanggung makmum dari segi apa? Dari segi bacaannya dalam sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka imam menanggung bacaannya. Kalau imam salah Fatihah, yang dosa imam. Kalau imam salah bacaan surat yang lain, yang dosa imam. Makmum tidak ada dosa apapun. Kalau imamnya orang munafik, ya kan, orang suka bohong, nifak, ngaruksak, dia akan menanggung dosanya sendiri dan imam tidak ada tanggungan apapun. Atau orang yang sering melakukan kebid'ahan yang jelas-jelas itu bid'ah dan bid'ahnya mengharuskan atau mengarahkan kepada kekafiran, itu pun yang menanggung adalah imam. Ya kan? Jadi imam berat. Makanya seleksi imam itu kalau di dua tanah haram kan itu luar biasa. Di Mekah, Madinah, selain dia hafal 30 juz itu, orang ngajus 30 ge ripuh. Diulang-ulang tuh hafal kene wae itu. Seleksinya ketat mereka untuk menjadi imam sholat itu, ya. Salah satu imam Masjidil Haram itu kan ada salah seorangnya tentara. Jadi tentara ini resign dari tentaranya karena apa? Ingin menjadi imam Masjidil Haram. Geus cenah, capek jadi tentara mah. Karena dia hafal Quran, kemudian daftarlah dan diterima dengan seleksi-seleksi yang ketat. Sudais apalagi kan, luar biasa. Ketua Imam Masjidil Haram dan imam-imam yang lain itu sebelum mereka sholat bersama orang-orang dengan jahar, itu mereka dites dulu. Makanya orang-orang yang hafal selain imamnya itu harus di depan, di belakang imam persis. Kalau imamnya lupa bacaan, bisa dibetulkan usaha ku makmum gitu. Nah itu li hadits Abi Hurairah marfu'an, sebagaimana hadis Abi Hurairah, dan hadis ini marfu'. Marfu' itu dalam kaidah hadis, kaidah ulumul hadis, bahwa marfu' itu hadisnya sampai kepada Rasul. Itu ada lagi yang hadis ini hanya sampai dan diriwayatkan ku sahabat hungkul, namanya mauquf. Itu tenepi, itu ternyata hadis itu bukan dari Rasul dan disampaikan hanya oleh sahabat, itu namanya mauquf. Maka hadis marfu ini biasanya 98% ini sahih. Itu secara kaidah ulumul hadis. Kata Abu Hurairah, wa idza qara'a fa'ansitu, jika imam sedang membaca Al-Fatihah,
bacaan yang lain dalam sholat, maka cari cing, diam gitu. Sekarang kan faktanya gini, ketika imam baca di jahar, itu makmum ikut membaca ketika di surat lain. Baca nama, baca Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Gitu. Jadi makmum itu tidak usah membaca Al-Fatihah lagi, tapi makmum itu memperhatikan dan mendengarkan bacaan Fatihah imam gitu. Jadi setelah amin, imam baca surat lain, kan orang mah baca Fatihah. Itu mungkin di sebagian pendapat Syafi'iyah ada seperti itu. Karena apa? Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Itu apa marojinya, mereka punya dasarnya itu. Gitu. Makanya kenapa makmum di kita itu biasanya baca Fatihah ketika imam membaca surat lain. Dalilnya itu gitu. Padahal dengerin itu udah sah. Jadi mereka dengarkan imam dalam jahar itu surat Al-Fatihah, maka itu sudah sah. Yang nanti permasalahannya, apakah terlewat surat Al-Fatihah itu karena surat Al-Fatihah ini rukun, apakah nanti dia masbuk, harus nambah sekali, wah tinggalin ya Al-Fatihah, nambah sekali. Atau masbuk itu ketika dia ketertinggal rukunya, gitu kan? Pendapat lain kan gitu. Ada yang dia kalau mendapatkan ruku berarti dapat 1 rakaat, artinya dia tidak masbuk, padahal dia tertinggal Al-Fatihah. Atau bahkan di persatuan Islam itu dia tertinggal bismillah saja, Pak. Tertinggal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu masbuk. Karena apa? Fatihah itu rukun. Kalau rukun tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka batal. Artinya apa? Harus nambah lagi sekali. Itu versinya banyak. Banyaknya apa? Yang mengamalkan ketika mendapatkan ruku, maka dia tidak masbuk. Kalau rukuna terlewat, maka dia harus menyempurnakan 1 rakaat lagi. Nah, itu kan di bacaan-bacaan imam seperti itu. Padahal makmum itu sudah saja cicing dangukeun apa yang diucapkan imam dalam baca Al-Fatihah. Tuh. Ayo hayo keur maca surat lain. Ya kan nggak sok gararan neng membaca Al-Fatihah, belum lagi ditambah imamnya baca Al-Fatihah Robik Firli wali walidayya amin gitu kan. Wallahu alam, saya belum menemukan dalilnya. Waladhdallin itu kan ditambah Robik Firli, ada kelatahan tanpa ilmiah ya, tanpa ilmiah menambahkan waladhdallin Rabbik firli. Biasana mah simpelna Rabbik firli imam teh karek amin. Rabbik firli wali walidayya. Wa mun ditambahan nepi ka tamat eta Rabbik firli wali walidayya warhamhum kamar panjang teh ngira aminna. Itu kan kelatahan tanpa ilmiah. Yang kedua, setelah biasanya mendengar nama nabi sok ditambahan eta kumaha gitu. Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wasallam itu kan suhufi Ibrahim wa Musa. Makmum itu suka ada yang ngomong alaihi salam, padahal itu tidak boleh. Itu di luar redaksi doa-doa sholat yang bisa membatalkan sholat. Itu kan redaksi doa-doa apalagi dalam sholat itu kan mutlak yang harus dicontohkan dari Rasul. Kalau ayeuna ditambahan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Rabbik firli, itu dari mana? Rabbik firli wali walidayya amin. Kan ada Ustaz nih, kalau yang
begitu takbiratul Mm-mm. ihram. Nah, itu kan biasanya imam baca Fatihah. Ya. Nah, terus makmumnya baca iftitah. Ah, itu. Gimana? Bahkan itu lebih keliru lagi. Harusnya kan sudah, kalau misalnya dia di jahar, sudah saja ketika beres dia iftitah, ya. Doa iftitah, setelah itu sudah dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Imam kan kerurang alhamdulillah itu baca iftitah. Karena gini, karena si imam itu kan kadang-kadang iftitahnya kayaknya nggak dibaca. Karena sunnah teh ya itu makanya dalam hal ini ketika hal-hal yang sunnah itu maka ada tasamud, toleransi. Mun nu haji nu umroh masuk sudes komo tara maca istiftah pisan langsung alhamdulillahirabbil alamin itu kan. Itu hal-hal yang sunnah maka biasanya dilewat itu. Aya di urang mah lain kudu wae eta teh padahal sunnah. Jika zikir setelah apa? Setelah sholat dikeraskan. Apakah boleh? Boleh kalau sedang belajar gitu. Kan bisa arapal. Itu. Kalau buat anak-anak zikir keraskan agar apa? Terbiasa dan hafal doa wirid setelah sholat. Urang makan sudah saja karena sudah hafal biar tidak mengganggu makmum yang lain baca doa sendiri-sendiri. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun. Tuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang padanya mempunyai imam kersolat, lagi solat pasti. Fa qira'atuhu lahu qira'atun. Maka qira'ah imam itu adalah qira'ah makmum gitu. Orang makan teu daekeun gitu teh. Jadi imam lagi baca surat lain, makmum baca Al-Fatihah. Padahal kata Rasul, fa qira'atuhu lahu qira'atun. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Tanggungan imam itu tidak ditanggung lagi oleh makmum. Amma fisirriyati, adapun dalam salat yang tidak ada bunyinya, tidak dijaharkan, sir namanya. Sir bukan berarti dalam hati. Tapi sir itu keluar ngan lalaunan gitu. Kurang hungkul kadengena. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Jika kumat kamit, fa innal imama la yatahammalu qira'atal Fatihati 'anil ma'mumi itu. Imam tidak akan menanggung bacaan Fatihah makmum baru kalau dari sirri, dari sholat-sholat yang tidak dikeraskan, imam tidak menanggung bacaan apapun dari makmum. Gitu. Masing-masing kata mah. Jadi bacaan imam-imam, bacaan makmum-makmum. Kalau sirna itu yang ditanggung oleh imam dan yang ditanggung oleh makmum. Makanya kenapa harus di belakang imam yang lebih hafal, biar apa? Biar bisa membetulkan imam kalau salah. Tuh kalau salah, makan kadang-kadang tadi betulkan ngahaja meh naon, meh teh ruku. Teu kudu dibetulkeun cenah. Teu kudu mun awewe teu kudu keprok. Kalau laki-laki tidak perlu subhanallah. Nah, biar apa? Biar cepat rakaatnya gitu kan. No 4 jadi 3 udah poho teh ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Yang bagian yang kelima. Al-mas'alatus sadisatu, bagian yang ke-6. Musabaqatul imami. Miheulaan melebihi gerakan imam. Imam can ruku, ya geus ruku. Imam can sujud, makmum sudah sujud. La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi. Tidak boleh bagi makmum
miheulaan atau melewati gerakan imamnya. Maka batasannya apa? Batasannya kalau imamnya tidak keras, sorana lalaunan, batasannya gerakan imam setelah tumakninah, ayeuna ruku sudah benar-benar dia ruku, baru makmum ruku. Kalau misalnya imamnya suaranya tidak keras, karena kita harus mengikuti imam. Yang kedua, kalau imamnya keras, maka batasannya ketika kalimat bar. Kalau imam sudah Allahu Akbar, walaupun gerakan imam belum tumakninah, maka tidak masalah kita untuk mengikuti. Walaupun lebih baiknya imam itu kencang Allahu Akbar dan langsung imam itu dalam keadaan tumakninah. Benar kalau sujud itu dia sedang sujud baru kita sujud. Itu yang tidak boleh itu cepet teuing karena ke Allah eta geus nangtung teh heula makmum. Hayang buru-buru. Nah itu karena kita disunahkan untuk mengikuti imam, tapi bukan mendahului imam, miheulaan imam atau bareng dengan imam. Ieu salah komo. Meh tere cenah bareng weh jeung imam gitu. Nah ini juga tidak boleh dalam hal sholat. Bukan dalam hal sholat saja, dalam peperangan tidak boleh pasukan ya memberikan pendapat dan pendapatnya wajib diterima, tidak. Mungkin oleh komandannya diasah dulu, dikelola dulu pendapatnya dengan pendapat yang lain. Nah itu seperti halnya imam sholat, tidak boleh makmum mendahuluinya, apalagi sama gerakannya dengan imam. Faman ahrama qabla imamihi lam yanaqid sholatuhu. Barang siapa yang berihram, barang siapa yang berihram sebelum imamnya. Jadi imam atau pemimpin ketika ihram, ya, dia ihram mungkin saja sendirian. Faman ahrama qabla imamihi, padahal dia mempunyai imam. Lam yanaqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya atau ihramnya. Li'anna syaratahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Sesungguhnya syarat sahnya dia ihram atau sholat, dia harus tahu dan dia harus datang setelah imamnya dulu. Imam datang, ayo ihram dalam keadaan umroh atau haji, ya kata pembimbingnya silahkan untuk mengenakan ihram, maka dia harus ihram. Wa qad fatahu, walaupun itu sudah terlambat. Yang jelas imam itu harus dituruti, tidak boleh dilebihi atau dilewati, dan tidak boleh disamai. Wa 'alal ma'mumi an yasra'a fi af'alis sholati ba'da imamihi. Maka bagi makmum pun disyariatkan untuk apa? Dalam kegiatan gerakan-gerakan sholat itu mereka melakukannya setelah ada instruksi dari imamnya. Bar ya Allahu Akbar, baru dia ruku. Allahu Akbar, baru dia sujud. Begitu juga salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dan batasan salam itu biasanya dan tercantum dalam Bulughul Maram juga itu sampai Assalamualaikum warahmatullah, tidak ada sampai wabarakatuh. Nah, itu nanti setelah imam sampai salam yang ke kiri, ulah waka orang ketika imam ke kanan kemudian kita ikut ke kanan, imam ke kiri baru kita makmum itu melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Itu waqad wa 'alal ma'mumi an yasra'a fi af'alis sholati ba'da imamihi li hadithi
sesuai dengan keterangan hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu diangkat atau ditunjuk, dijadikan untuk apa? Untuk diikuti oleh makmum. Nah, ini dalilnya. Makanya terkadang kita kalau masbuk, mohon masbuk teh Pak, ya tinggalin sarokaat Pan. Imam lagi tahiyat akhir, berarti kan tawaruk, ya, pantatnya menempel ke lantai. Dan biasanya makmum yang masbuk itu tidak mengikuti imam dengan tawaruk, tapi dia tidak duduk tasyahud akhirnya tidak seperti imam, karena dia menganggap bahwa masbuk. Itu. Nah, malahan makmum ini duduknya iftirosh gitu. Jadi duduknya di antara betisnya. Harusnya kan dia mengikuti imam. Dengan dalil ini bahwa innama ju'ilal imamu liyutamma bih, walaupun dia kehilangan satu rakaat untuk menyempurnakannya dan dia masuk ke rakaat terakhir yang imam sedang tahiyat akhir, berarti dia bukan iftirosh, harus tawaruk. Di orang mah lain duduk biasa, duduk menopang dengan betis dua-duanya. Nah itu harusnya dia mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kata beliau, jika imam takbir Allahu akbar, maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Dan jika imam ruku, hendaklah ruku. Wa idza qala. Dan jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Jadi imam ini redaksi yang terpendek. Jadi kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum dan imam bisa bareng atau tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Itu panjang akan mila samawati dan lain sebagainya. Atau Allahumma rabbana walakal hamdu, terserah. Wa idza sajada, jika imam sujud, fasjudu, maka hendaklah sujud juga, tanpa menyamai gerakan imam dan tanpa mendahului gerakan atau bacaan imam. Fa in wafaqahu fiha au fi salami, jika makmum ini menyamai, nah barang ya Maya, takbir teh bareng, ruku teh bareng jeung imam itu. Meulaan mah henteu, tapi barengan gitu. Bagaimana katanya? Au fis salami itu. Bahkan dalam keadaan tahiyat akhir kemudian hendak salam ke kiri dan ke kanan. Karaha li mukhalafatihi sunnah. Maka ini dimakruhkan dan menyelisihi sunnah. Itu kan, walam tufsid salatuhu, tapi tidak rusak salatnya. Li'annahu ijtama'a ma'hu fir rukni. Karena kenapa tidak rusak salatnya? Karena rukun-rukunnya sudah terkumpul. Tetap sah, tapi makruh dan menyelisihi sunnah. Wa in sabaqahu haramun, jika dia mendahului miheulaan imam haram. Hukum lagi haram itu langsung. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami. Kata Rasulullah, janganlah kalian mendahuluiku, membalapku, meulaan dalam hal apa? Dalam ruku teu meunang, dalam sujud teu meunang, meulaan Rasul. Dalam berdiri pun teu meunang, dalam mau naik ke rakaat 2 atau ke rakaat 4 itu tidak boleh mendahuluiku, kata Rasul.
Wan nahyu yaqtadi at-tahrimu. Pokok asal dalam larangan ini menunjukkan pada haram. Itu kan? Kalau al-amru yaqtadi bil wajibi. Pokok asal dalam perintah itu menunjukkan pada wajib, harus dikerjakan. Tapi dalam larangan ini berarti kaidahnya menunjukkan kepada keharaman. Haram melebihi atau melewati, bahkan menyamai imam gitu. Wa an Abi Hurairah marfu'an. Abi Hurairah menyampaikan hadis secara marfu', amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yahulallahu ra'sahu ra'sahimarin. Tuh. Yang aku takutkan, kata Abu Hurairah menyampaikan hadis ini secara marfu', adalah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Berarti imam can naik, intinya dia mendahului imam padahal imam belum tumakninah misalnya, atau imam belum mengucapkan Allahu Akbar. Apa yang ditakutkan? Ayyahulallahu ra'sahu, Allah akan mengubah kepalanya, mengganti kepalanya dengan apa? Ra'sahimarin, kuhulu keledai. Tuh diganti tasirahna kunaon sabab miheulaan imam wae nalika salat. Itu ya, miheulaan haram, marengan bareng jeung imam makruh gitu kan. Makruh itu kan dalam kaidah usul dibenci oleh Allah. Berarti jelas-jelas yang terus-menerus dilakukan kemakruhan mungkin saja yaqtadi bitahrim, akan membawa kepada keharaman juga. Nah itu musabaqatul imam atau mendahului imam dalam salat. Al-mas'alatu sabi'atu, bagian yang ketujuh sekarang. Ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jama'ati. Hukum-hukum yang beragam, yang bermacam-macam tentang imam salat wal jama'ati, dan tentang jamaah, salat berjamaah. Wa minal ahkamil muta'alliqati, dan diantara hukum-hukum yang ada kaitannya tentang apa? Imam dan jamaah, ghairu ma taqaddama, selain yang telah lalu, selain yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah imam dan makmum ya. Ada hukum-hukum yang berkaitan. Awalan yang pertama kata penulis, istihbabu qurbi aulil ahkami wa nahyu minal imami. Disunnahkan untuk apa? Mendekatkan yang lebih utama. Yang lebih utama untuk menjadi imam adalah orang yang sudah al-ahlam, mimpi. Artinya apa? Udah balik ya mah. Wanuha dan bijak. Jadi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tamyiz teh minal imami, dari imam yang disunahkan dahulukan yang itu gitu. Tapi terkadang di negara lain itu imam yang belum balik pun karena dia hafal Quran dan bacaannya bagus, itu dipersilahkan. Kemungkinan besar di daerah itu tidak ada imam lagi selain dia, anak kecil gitu. Tapi dia sudah mampu. Fa yuqaddimu ulul fadli, maka diutamakan orang yang mempunyai kemuliaan, wal aqlu, dan mempunyai akal, artinya sudah bisa berpikir, wal hulmu, dan dia bijaksana. Ulul fadli
wal aqli wal hulmi wal anati, dan mempunyai kesabaran. Anat itu kesabaran yang tidak ada batasnya, itu anat namanya. Mun orang makan sabar teh cenah setipis tisu geheul deui ngambek deui gitu. Padahal mah hal sepele gitu. Memiliki kebijaksanaan, kesabaran, akal khalfal imami, di belakang imam. Wa qariban minhu, dan yang dekat dengan imam. Nah, itu. Jadi yang di belakangnya jamaah atau makmumnya harus juga dia bijak, harus juga dia faham apa yang dibaca imam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, lailani minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, hendaklah yang dekat denganku menjadi imam. Makanya mun Rasul teu salat di masjid teh, itu pasti dia akan menyuruh Abu Bakar, wahai Abu Bakar, salat dengan yang lain, jadi imam. Maka Rasul, hendaklah yang dekat denganku menjadi imam, yaitu ulul ahlam, yang sudah balik, wanuha, dan bijak. Kemudian selain itu di antara kalian, nah itu. Jadi kalau di antara yang itu tidak ada, maka pilih nulaina gitu. Sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu. Wal hikmatu fi dzalika, hikmahnya adalah an yakhudhu anil imami, akan terpilihnya imam dengan cermat, teu sembarangan imam. Wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ihtaja ila dzalika, dan akan terlihat bahwasanya orang itu bacaannya bagus, baik tajwidnya jika itu diperlukan. Wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fis sholati, dan makmum yang di belakang ini bisa menggantikan posisi imam kalau imamna batal gitu. Ayeuna imam batal, aduh mah ieu cenah ngagantikeunna. Makanya orang yang faham harus di belakang imam gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, al-hirsu ala shaffil awwali, semangat untuk mengisi saf pertama. Nah, bagi makmum, yustahabu lil ma'mumina an yataqaddamu ila shaffil awwali wa yahrisu alaihi wa yahdharu minat ta'akhuri. Disunahkan bagi makmum untuk ke depan mengisi saf yang pertama, dan semangat untuk mengisi saf pertama, dan harus khawatir tertinggal rakaat atau tertinggal di saf belakang. Itu kan ayeuna mah lain. Hayang tukang-tukangna. Orang ditukang, nah itu kan jangan seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'atimmu bi, kedepanlah kalian, sempurnakan denganku safnya. Wal ya'tammu bikum min ba'dikum, maka yang lainnya hendaklah mengikuti setelah kalian. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullahu. Allah pasti akan mengakhirkan orang-orang yang selalu di belakang atau yang selalu mengakhirkan. Tuh, ku Allah ke jadi dijadikan karakter hayang di tukang we, menang BLT jadi hayang di tukang we, teka bagian we, hayang nasi kotak hayang di tukang we, teka bagian we. Kenapa? Menjadi karakter, dia tidak mau terdepan. Biasanya kan orang terdepan menang bagian BLT, menang bagian nasi kotak. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu, kalau Allah manusia tahu, orang-orang tahu, ma fin nida'i wasafil awwali, pahala panggilan azan dan saf pertama, pahalanya saking besarnya. Tsumma lam yajidu,
illa an yastahammu alaihi lastahammu. Kemudian mereka tidak mendapatkan atau tidak datang ke masjid dan tidak mengisi saf pertama kecuali mereka akan mengundi. Tuh, saking mereka tahu saf pertama itu pahalanya besar dan menjawab panggilan azan ke masjid itu pahalanya besar, kalau mereka tahu pasti mereka akan mengundi saheula nu hadir nu dihareup. Saf hiji saha ayeuna ye? Saf kadua. Saf kahiji hari ini siapa? Saf ke-1 salat subuh siapa? Salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Itu mereka akan mengundi, menjadwalkan sampai luar biasa. Amman nisa'u fa yustahabu an yakunna fis sufufil mutaakhirati. Tapi kalau perempuan disunahkan mereka berada di saf terakhir. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Bahwa yang lebih baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama yang di depan, dan saf bagi yang jelek bagi laki-laki adalah di akhir. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf bagi wanita adalah paling belakang, dan yang paling jelek adalah paling depan. Itu saja, nanti kita lanjutkan di nomor ketiga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.